Yaujaha wa basa minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa ma yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Waqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ilal maghfirati min rabbikum wal jannah arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wa kadhimina ghaidha wa afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jamaah hadirin salat Jumat yang kita berharap senantiasa dirahmati Allah. Yang pertama, saya menghimbau bagi saya pribadi dan juga bagi para jamaah sekalian semuanya, mari kita tingkatkan ketakwaan kita mumpung kita masih diberi kesempatan sampai dengan saat ini. Yang kedua, ucap syukur pada Allah SWT atas perkenannya di antara sekian hambanya yang masih hidup sampai dengan detik ini, kita masih diberi keimanan. Dan di antara sekian hambanya yang beriman, kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan sholat Jumat ini. Baik mereka yang memiliki keimanan tetapi tidak memerlukan waktu, tidak bisa secara fisik ataupun ada kesibukan yang lainnya. Tetapi di antara sekian hamba tersebut, kita masih diberi kesempatan sampai dengan sekarang. Hadirin yang dirahmati Allah, kurang lebih kita sudah 3 pekan meninggalkan bulan Ramadan. Dan ayat Ramadan yang kita semua insya Allah mengingatnya, muncul-munculnya adalah la'allakum tattaqun, yaitu untuk peningkatan ketakwaan. Hadirin yang dirahmati Allah, salah satu bentuk ketakwaan yang tadi saya sampaikan surat Al-Imran ayat 133 sampai dengan 134, Allah sampaikan, dan bersegeralah wasari'u ila maghfirati min rabbikum, bersegeralah pada ampunan Allah, pada ampunan Tuhanmu dan surga yang luas dan seluas langit dan bumi yang diberikan kepada orang-orang yang bertakwa, yaitu pada muttaqin. Dan di situ seperti orang-orang yang bertakwa, yaitu yang pertama adalah yang mereka mau menahan amarahnya, memaafkan kesalahan orang lain. Yang terakhir adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Kalaulah dengan puasa kita diakhiri dengan zakat fitrah, artinya tidak hanya kita memikirkan diri sendiri, tetapi diakhiri dengan bagaimana kita memikirkan kondisi sosial yang ada di sekitar kita. Minimal zakat fitrah, atau alhamdulillah ketika ada zakat mal yang bisa kita bagikan pada orang lain. Artinya nilai Islam adalah tidak hanya memikirkan diri kita sendiri, tetapi orang-orang yang ada di sekitar kita juga. Dan Allah pun menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Allah sampaikan langsung, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis yang cukup panjang diceritakan ada seorang laki-laki yang dia itu berjalan di gunung pasir. Dalam riwayat lain disampaikan bahwa dia adalah seorang pelacur yang dia kehausan di gunung pasir itu. Dan dia berjalan mencari air. Akhirnya dia menemukan sebuah sumur dan dia itu turun ke dalamnya, dan di dalam sumur dia minum air, bisa mendapatkan air situ. Kemudian dia naik. Sewaktu naik itu dia mendapati seekor anjing yang menjilat-jilat mencari tanah yang basah. Nampak bahwa tanda dia kehausan. Lalu yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau seorang pelacur ini, kemudian dia turun lagi, dia menggunakan sepatu yang dimiliki yang bisa menampung air, kemudian turun ke sumur, kemudian menampung air di situ dan digigitnya sepatu tadi dengan mulutnya dan tangannya berusaha untuk mendaki sumur tadi. Kemudian diberikan minuman kepada anjing tadi. Dan dalam riwayat tersebut disampaikan bahwasanya Allah pun mengampuni kesalahan laki tersebut. Dalam riwayat lain disampaikan Allah memasukkan ular tersebut ke dalam surga. Ini disampaikan Nabi kepada para sahabatnya. Fenomena ini tentu menarik para sahabatnya sehingga mereka bertanya, ya Nabi, apakah dengan memberi minuman kepada binatang maka kami mendapatkan kebajikan, maka kami akan mendapatkan pahala? Maka Nabi sampaikan, dalam setiap kerongkongan yang basah maka ada pahala di sana. Hadirin yang dirahmati Allah, cerita tadi menarik dengan fenomena kita, dengan kondisi kita sekarang.
yang datang kepada kita, mohon maaf, bukan anjing yang sebagian besar menganggap sebagai, yang dianggap sebagai hewan najis, yang dianggap sebagai, mohon maaf, dianggap sebagai hewan yang rendah. Tetapi yang datang kepada kita adalah para manusia yang mereka tidak hanya kehausan, tetapi mereka memiliki problem, memiliki kesulitan, memiliki masalah. Dan yang didatangi bukan mohon profesinya bukan seorang pelajar, tapi adalah seorang yang memiliki profesi yang mulia, yang menarik, yang bisa memberikan kebaikan, bisa mempunyai ilmu, yang bisa menolong yang lainnya. Tentunya dengan cerita tadi, dengan hadis tadi memberi motivasi bagi kita. Kalaulah cuma hanya memberikan kerongkongan yang basah, tentu kita bisa melakukannya. Apalagi dengan membasahi intravena, membasahi vena dengan infus yang terjadi pada pasien dehidrasi. Kalau ada kesulitan yang terjadi pada tubuh manusia, dengan jantungnya, dengan kunci tulang belakangnya, dengan gusi telurnya, dengan matanya, dengan tangannya, dan kita bisa melakukan situ, maka betapa banyak dari kebajikan yang bisa kita lakukan. Dengan demikian, korelasinya adalah di hadis tersebut memberikan gambaran pada kita terdapat banyak potensi kebaikan yang bisa kita lakukan ketika kita menjalankan profesi kita sebagai seorang dokter. Yang dalam cerita tersebut digambarkan atau dalam riwayat digambarkan sebagai seorang pelacur yang memberikan minuman pada seekor anjing. Yang kita hadapi sehari-hari adalah seorang manusia yang mereka memiliki masalah, memiliki problem, sehingga besar sekali potensi yang ada pada kita untuk bisa melakukan kebaikan. Hadirin yang dirahmati Allah, tentu kita berharap kebaikan yang sudah kita lakukan atau pelatihan yang sudah kita lakukan selama 1 bulan itu memiliki ujung yang baik, itu ta'alakum tatakun, agar kita menjadi orang bertakwa. Dan tadi saya sampaikan salah satu sifat orang bertakwa adalah menyukai berbuat kebajikan. Allah yuhibbul muslimin, itu menyukai berbuat kebajikan, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Dalam bagian lain Allah sampaikan hal jazaa'u ihsan ila ihsan, tidaklah kebaikan itu dibalas dengan kebaikan. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Ketika kamu berbuat kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali pada diri kamu sendiri. Kebaikan yang kembali pada kita tidak hanya berupa materi, tetapi bisa jadi lingkungan sosial yang menarik buat kita, lingkungan sosial tempat kita bertumbuh, tempat keluarga kita tinggal, ataupun tempat anak-anak kita tumbuh berkembang, tempat anak-anak kita melakukan pendidikan, mempunyai tetangga yang baik, mempunyai sahabat yang baik, mempunyai teman-teman yang senantiasa siap untuk menolong kita, mempunyai teman-teman yang bisa kita saling bergurau, bertukar pendapat dengan enak, berdiskusi dengan enak, itu adalah kebaikan yang bisa kita terima. Dan ketika kita melakukan kebaikan tersebut, maka kebaikan apapun akan kembali pada kita. Mohon maaf, wujudnya tidak harus berupa materi, berupa apapun. Kemudian dalam kita untuk menjalankan profesi kita, kemudian bagi kita untuk belajar, kemudian bagi kita untuk melaksanakan pendidikan kita. Dan kalaulah ada yang namanya hukum kekekalan energi, kalau kita menghitungnya dengan materi, maka Allah sampai, maka tentu ada hukum yang namanya kekekalan rezeki juga. Ketika hitung-hitungan manusia tidak sampai kepada kita, hitung-hitungan manusia bisa salah, maka hitung-hitungan Allah tidak akan pernah salah. Sehingga ketika Allah berjanji bahwa in ahsantum ahsantum li anfusikum, ketika kita berbuat kebaikan, maka kita yakin bahwa kebaikan itu pun nantinya akan datang kepada diri kita sendiri. Sehingga pelatihan kita selama 1 bulan penuh itu memotivasi diri kita untuk senantiasa berbuat kebaikan. Hadirin yang dirahmati Allah, satu hal, ketika kita bicara kebaikan atau bicara ihsan atau bicara hasan, maka suatu saat Nabi pernah duduk di sebuah mimbar, kemudian ada seorang berpakaian putih yang nampak putih bersih, belum pernah dari situ, kemudian bersimpuh di depan Nabi dan bertanya pada Nabi. Salah satunya adalah bertanya pada Nabi, apa itu ihsan? Maka Nabi sampaikan, ihsan adalah ketika kita melakukan sesuatu, maka seolah-olah kita melihat Allah. Atau ketika kita tidak bisa melakukannya, maka seolah-olah Allah melihat kita. Seorang ulama sampaikan, ketika bicara iman, maka bicaranya adalah kuantitas, tapi ketika bicara ihsan, bicaranya adalah kualitas. Bagaimana tidak? Ketika seorang murid belajar diawasi oleh gurunya, tentu akan berasa berbuat baik sana. Ketika kita online dan offline, sikap kita berbeda. Ketika ada dosen di depan kita, sikap kita berbeda. Ketika ada atasan yang mengatasi kita, yang mengawasi kita, maka tentu kita akan bisa mengerjakan sebaik-baiknya. Ketika ada seorang guru yang diawasi oleh bosnya, dia merasakan berbuat sebaik-baiknya.
Pun demikian ketika ada seorang manusia yang diawasi oleh Tuhannya atau dia merasa melihat Tuhannya, merasa melihat Allah, maka akan melakukan perbuatan sebaik-baiknya. Sehingga di sini letak akan melakukan perbuatan dengan berkualitas. Sehingga ketika kita ingin berbuat kebaikan, ketika kita sudah merasa diawasi oleh Allah, maka profesionalisme, kualitas pun akan meningkat. Dan itu terpatri pada diri kita sendiri. Kalau itu kita bisa melakukannya, tidak hanya personal kita, tetapi kesemuanya, orang-orang yang menjadi alumni Ramadan kemarin bisa melakukannya, maka betapa banyak perbuatan baik yang bisa sehari-hari kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak usah jauh-jauh, di depan kita, di sekitar kita, di waktu yang sekarang bisa kita lakukan. Dalam riwayat lain disampaikan ketika kita menyingkirkan ranting yang ada di jalan, maka itu adalah bagian dari keimanan, itu adalah bagian dari kebaikan. Ketika kita menyingkirkan kesulitan yang ada di depan orang lain, pasien-pasien yang datang ke sini pasti mereka punya kesulitan. Kalau tidak, akan sangat membuang waktu mereka jauh-jauh datang dari tempatnya, berjam-jam datang ke sini. Tentu mereka mempunyai kesulitan yang bisa kita bantu, entah itu dari kondisi penyakitnya, entah itu mereka sembuhkan operasi. Nah, disinilah peran kita untuk membantu kesulitan yang mereka miliki. Dan ini adalah salah satu sifat orang yang bisa bermanfaat buat yang lainnya. Dan ketika kita, satu lagi janji Allah ketika kita bisa menyingkirkan kesulitan orang lain, maka Allah pun akan menyingkirkan kesulitan kita ketika kita nanti berada di akhirat. Hingga mudah-mudahan ini bisa memotivasi kita semua. Jika kita tidak bisa berbuat kebaikan hari ini, mudah-mudahan kita tidak berbuat kejelekan atau kejahatan buat yang lainnya. Jika kita hari ini atau selamanya atau kebiasaan kita tidak bisa menjadi solusi dari setiap masalah yang ada, mudah-mudahan bisa memastikan bahwa kita bukan bagian dari masalah atau bagian dari problem itu. Nilai kita sebagai seorang manusia tidak dilihat dari nilai pangkat, nilai ekonomi, nilai jabatan, nilai gelar yang kita miliki, tetapi nilai dari keberkahan atau dari manfaat yang bisa kita berikan dari orang lain pada orang lain. Ketika kita bisa memberi manfaat untuk orang lain, ketika kita bisa memberi keberkahan buat orang lain, orang bisa kita, maka disitulah letak nilai seorang manusia yang sebenarnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fis jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan inda maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawwan alaina fi syakaratil maut. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbana shighara. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.